Halo semuanya, perkenalkan nama saya Repa Salsabila dari kelas 9A nomor absen 20. Oke. Dan saya Dewi Wahyuni dari kelas 9A dengan nomor absen 8. Di sini kami akan membawakan sebuah podcast bertemakan kisah inspiratif seorang fotografer. Bang Zul memiliki nama lengkap Ahmad Zulkarnain, merupakan seorang fotografer difabel yang berasal dari Desa Banen Lalor, Kecamatan Kabat, Banyuwangi. Ia juga lahir dan tumbuh di daerah Banyuwangi. Bang Zul lahir di tanggal 7 Oktober 1992. Saat kecil, ia sempat dibuang oleh ibu kandungnya dan kemudian setelah itu, ia dirawat dengan baik oleh orang tua angkatnya. Karena ia seorang difabel, jadi ia berbeda dengan kebanyakan orang, yaitu tidak mempunyai tangan juga kaki yang lengkap. Tetapi walaupun dengan keadaannya itu, ia tidak menyerah dan justru menjadikannya terlihat spesial. Bahkan ia mampu memotret di ketinggian 2.799 meter di atas permukaan laut, yaitu Kawah Ijen. Kini ia dikenal lewat karya-karya fotonya yang bahkan sampai disorot oleh media internasional. Motivasi yang dimiliki oleh Bang Zul untuk memulai karirnya di bidang fotografi yaitu kurang lebih karena Bang Zul merasa ia ingin menyampaikan kepada dunia bahwa diskriminasi tidak berawal dari orang lain. Diskriminasi tercipta oleh pikiran kita sendiri. Kita sendiri yang menutup diri untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bang Zul mengatakan di salah satu wawancaranya, terutama bagi kalangan disabilitas, kami mempunyai prinsip bahwa kami tidak cacat. Kami hanya berbeda. Cacat tidak ditunjukkan melalui fisik, melainkan keburukan perilaku. Kita semua terlahir ke dunia sudah memiliki potensi masing-masing, ujar Bang Zul. Ia mengatakan bahwa semua manusia diciptakan memiliki kemampuannya masing-masing, tinggal bagaimana kita mencari dan menggalinya. Di samping itu semua, kita tahu kondisi Bang Zul yang sedikit berbeda dari orang kebanyakan membuatnya pasti merasa sulit saat melakukan pekerjaannya itu. Ia mengungkapkan bahwa ia merasa sulit untuk bergerak di antara kerumunan karena ukuran tubuhnya yang berbeda dari kebanyakan orang. Ia sulit untuk menarik perhatian dari orang-orang. Selain karena motivasi itu yang mendorong Bang Zul untuk menggeluti dunia fotografer, ternyata ia juga memiliki beberapa alasan untuk akhirnya terjun ke dunia fotografi. Di salah satu wawancaranya, ia mengatakan alasan pertama bahwa ia menyukai fotografi adalah dinamika kelompok dari pengarah gaya dan fotografi disertai subjek model, asisten lampu, dan personil lainnya yang bekerja sama untuk meraih hasil yang istimewa. Kedua, ia merasa fotografi adalah fashion yang mampu menjadikannya dia siapa hari ini. Ia juga mengungkapkan pekerjaannya sekarang mencangkup fotografi pernikahan, acara pelayaran kapal, hingga undangan sebagai pembicara di Lokakarya Fotografi di Hong Kong tahun 2018. Dan untuk fotografi pemandangan, ia seringkali hanya pergi sendirian dan itu pun dibatasi oleh medan yang seringkali tidak dapat diakses oleh orang-orang difabel. Karena pada pernyataan sebelumnya, Bang Zul mengungkapkan dan menceritakan kesulitannya selama menjadi fotografer, ia juga menceritakan kondisinya yang sedikit berbeda. Oleh sebab itu, ia memakai cara tersendiri yaitu dengan berdiri di depan mereka untuk bisa mendapat perhatian dari mereka. Ia memilih cara dengan menarik perhatian banyak orang di sekitarnya, lalu dengan itu Bang Zul dapat memotret banyak momen. Ia pernah menceritakan kapan dan bagaimana ia mulai tertarik untuk memasuki dunia fotografi. Bang Zul memulai karirnya sebagai fotografer dengan bekerja di warung internet yang juga menyediakan jasa foto. Kemudian, ia mulai menentukan minat dan bakatnya di situ, hingga akhirnya ia memutuskan membeli kameranya sendiri dan berhasil membuktikan bahwa karyanya tidak dapat diremehkan.
ia juga menemukan kesenangan pada fotografi. Bang Zul mengasah kemampuannya dengan menimba ilmu dari Google dan YouTube. Singkat cerita, ia semakin mahir mengolah kamera. Sampai di suatu hari, ia dipertemukan oleh fotografer Guy Darwis Triadi yang memberikan beasiswa untuk belajar di Jakarta. Lain halnya dengan sebelum ia mengenal dunia fotografi dengan baik. Sebelumnya, Bang Zul awalnya adalah tukang penjaga warnet biasa. Dalam warnetnya, ia juga membuka jasa foto KTP. Dari tukang foto KTP itulah dia berkenalan dengan kamera DSLR. Sepanjang waktu berjalan, dia merasa menemukan kenyamanan dalam menjepret-jepret kamera. Ia meminjam kamera DSLR pemilik warnet tempat ia bekerja. Awalnya, ia membantu orang-orang untuk membuat foto KTP dengan kamera DSLR. Sebenarnya, ini semua berawal dari ketidaksengajaan. Berawal dari tukang foto di sebuah warnet, di situ saya jadi tukang edit foto dan tukang foto KTP. Nah, kecenderungan saya muncul dari kebiasaan motret orang, ucap Bang Zul. Tentunya ia juga melewati banyak proses pembelajaran dari dasar sampai sekarang ini. Ia mampu menguasai berbagai jenis kamera. Perjalanan pembelajarannya ia sampaikan di salah satu wawancara. Ia mengatakan bahwa autodidak. Saya belajar dengan cara autodidak, murni autodidak. Dengan bantuan Mbah YouTube, saya mendapat banyak ilmu dan mempraktikannya sendiri. Jelasnya. Kemudian saya gabung dengan komunitas fotografer dan seiring berjalannya waktu, saya terus-menerus belajar sampai dipasrahi motret di suatu event, foto wedding, hingga saya mengisi acara coaching klinik fotografi di Bandung. Lanjut Bang Zul. Keterbatasan menurut Bang Zul sejatinya tercipta dari pemikiran diri kita sendiri. Untuk melawan keterbatasan itu, kita harus mengubah cara pikir kita sendiri. Saya hanya ingin menyampaikan kepada dunia bahwa diskriminasi tidak berawal dari orang lain. Diskriminasi tercipta oleh pikiran kita sendiri, ungkap Bang Zul. Bupati Ipuk sendiri juga terinspirasi oleh kisah perjuangan Bang Zul. Ia mengatakan bahwa Bang Zul menunjukkan meski kamera yang pada awalnya hasil mengangsur dan hanya belajar dengan cara otodidak, sembari bekerja sebagai penjaga warnet, pada akhirnya kerja keras serta doa mengubah segalanya. Dia sukses sebagai fotografer, dan saya merasa bangga dipotret olehnya dengan pakaian dinas untuk kali pertama. Jelang pelantikan saya hari ini, hasilnya pun mantap-mantap. Tulis Ipuk di laman Instagramnya.